왠지 모를 꿈결 속에서 행복한 날도 본 것 같았어. 다가올 내일은 불안한 표정이지만 쉽게 나를 놓을 순 없네. 찬란한 빛을 향해 걸어 나를 가둘 듯한 미로, 그럴 때마다 난 너를 기억해. 내 꿈을 잊지 않게 해줘. 별이 쏟아지는 곳에 우린 결국 함께 한다고. You are my future, future all the time. 힘든 시간들을 건너 너의 손을 잡고 싶어. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain amma ba'd. Baik, pertama-tama kakak ingin mengucapkan terima kasih kepada adik-adik sekalian yang telah menyediakan waktunya sehingga dapat hadir di kegiatan kita pada hari ini. Apa kabar semuanya? Sehat? Sehat. Alhamdulillah. Sebelum kita membuka kegiatan hari ini, marilah kita lebih baik berdoa agar apa? Agar kegiatan ini diberkahi oleh Allah. Coba, yuk rame-rame berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bil muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbil zidni ilma warzuqni fahma wa amalan shalihah. Lillahi rabbil alamin. Amin. Semoga kegiatan ini diberkahi ya Allah. Nah, jadi di sini kakak mau bertanya nih, udah pernah belum adik-adik di sekolah melaksanakan kegiatan yang namanya konseling kelompok? Belum pernah. Ada yang tahu apa itu konseling kelompok? Nggak tahu. Nah, jadi di sini kakak mau menjelaskan ya. Jadi pahami, dengerin apa yang kak bilang. Jadi konseling kelompok itu adalah salah satu dari 10 layanan BK yang di dalamnya menggunakan pemanfaatan dinamika kelompok. Untuk apa kak? Untuk membahas masalah-masalah dari setiap kelompok. Nah, jadi di sini adik-adik kita akan membahas satu-satu masalah kalian dan akan memilih masalah siapa yang akan kita bahas dan yang akan kita jadikan topik pada hari ini. Gitu, paham? Paham. Nah, itu dari pengertian konseling kelompok. Yaitu kita akan menyebutkan satu-satu masalah kalian dan akan kita pilih masalah siapa yang akan kita selesaikan. Selanjutnya kakak akan menjelaskan mengenai tujuan. Apa sih kak tujuan dari konseling kelompok? Nah, tujuan dari konseling kelompok yang pertama ialah untuk menjadikan kita orang yang percaya diri. Percaya diri dalam hal apa? Dalam hal berkomunikasi di depan umum. Nah, bagi kalian adik-adik yang berbicara di depan umum malu-malu, nah disinilah kita belajar untuk berbicara di depan umum. Nah, kemudian tujuan yang kedua yaitu melatih kita untuk menghargai orang lain, ya kan? Nah, menghargai orang lain gimana? Apabila teman kita berbicara, kita mendengarkan. Nah, mendengarkan tidak ada yang ketawa-ketawa atau main-main. Nah, kemudian yang terakhir ialah kita bertanggung jawab atas apa yang kita keluarkan dari mulut kita. Misalnya kita menyampaikan pendapat nih, kak saya menyampaikan pendapat. Nah, setelah kita menyampaikan pendapat kita pahami dan kita bertanggung jawab apa yang kita sampaikan itu. Paham? Sampai sini paham adek? Paham. Nah, selanjutnya keuntungan dan manfaat dari konseling kelompok. Nah, kita kan lagi mengadakan konseling kelompok nih. Apa sih kak keuntungannya? Nah, keuntungan yang pertama ialah kegiatan konseling ini sebagai wadah atau tempat yang membuat kita bisa menolong orang lain. Nah, tadi kakak sudah mengatakan bahwasannya di sini kita untuk menyelesaikan masalah teman kita. Nah, jadi itu salah satu keuntungannya. Keuntungan yang lain adalah membuat kita menjadi orang yang berempati. Siapa yang tahu apa itu empati? Empati itu ikut merasakan apa yang teman kita rasakan. Jadi itu adalah keuntungan atau manfaat dari konseling kelompok. Paham dek? Paham.
Nah, selanjutnya nih kakak mau menjelaskan tentang tata caranya, cara pelaksanaannya. Nah, kakak membuat kalian duduk berhadapan. Ada yang tahu kenapa? Supaya tidak ada satu orang pun yang terbelakangi atau saling membelakangi. Coba lihat, tidak ada kan yang kita belakangi kecuali tembok, meja, lemari. Nah, jadi gunanya apa kak? Gunanya untuk fokus mendengarkan teman kita untuk yang berbicara. Ya, paham? Baik, selanjutnya kegiatan ini konseling kelompok memiliki asas-asas yang harus ditaati. Asas yang pertama ialah asas kerahasiaan. Kenapa asas kerahasiaan kak? Ada yang tahu? Rahasia apa? Nah, asas kerahasiaan ini ialah kita menjaga rahasia. Ketika teman kita ngomong tentang masalahnya, nah kita tidak boleh menceritakan masalah yang teman kita ceritakan ke orang lain, ke kelompok lain. Nah, jadi itulah asas kerahasiaan. Siapa yang tahu apabila asas kerahasiaan tidak dijalankan, apa konsekuensinya, penyebabnya? Misalnya nih, nggak jaga rahasia, apa penyebabnya? Coba siapa yang tahu? Kerusuhan. Terus siapa lagi? Nah, jadi musuh-musuh ya. Terus siapa lagi? Ya, benar yang dibilang Riza. Nah, jadi kalau misalnya kita nggak menjaga rahasia, contohnya nih, Alfi cerita tentang masalahnya, terus ternyata si Adek mencerita ke orang lain. Nah, jadi kan si Alfi tidak menjadi orang yang percaya lagi sama si ini. Siapa namanya? Nah, sama Dela. Nah, jadi apapun yang Alfi ceritakan, dia nggak mau lagi bercerita dengan si Dela karena takut dibocorkan lagi rahasianya. Nah, jadi disitulah asas kerahasiaan. Nah, ya kan? Paham? Asas yang kedua ialah asas kesukarelaan. Jadi di sini adik-adik dituntut untuk sukarela untuk mengikuti kegiatan ini. Tidak ada paksaan dari manapun, termasuk dari kakak. Paham? Jadi asas kesukarelaan. Nah, dari hati kita sendiri untuk mengikuti kegiatan ini. Kemudian asas yang ketiga itu ada asas keterbukaan. Apa sih kak asas keterbukaan itu? Asas keterbukaan itu asas yang terbuka ketika kita menceritakan masalah, kita tidak menutup-nutupinya. Misalnya Anggun cerita tentang masalahnya nih, terus ada yang mau ditutup-tutupi. Nah, itu nggak boleh karena kita di sini sukarela dan terbuka. Jadi apabila ada masalah yang ingin diceritakan, ceritakanlah, jangan ditutup-tutupi. Kemudian asas yang keempat ialah asas kenormatifan. Asas kenormatifan itu adalah norma-norma yang dijalankan ketika kita melaksanakan kegiatan konseling kelompok. Contohnya nih, hukum-hukum ya, norma-norma itu kayak perilaku, misalnya adab dalam berkomunikasi yang kakak bilang, apabila ada teman kita yang berbicara, kita harus mendengarkan. Nah, kemudian apabila kita ingin menyampaikan pendapat, kita harus angkat tangan terlebih dahulu. Tidak boleh langsung menyela. Misalnya si Bella menyampaikan ceritanya, kemudian kita sela omongan dia. Nah, itu nggak boleh ya. Harus angkat tangan, kak saya mau menyampaikan pendapat saya, kak saya mau menyampaikan saran saya, gitu ya. Nah, kemudian yang terakhir ialah asas keahlian. Jadi dari sini kalian harus mengikuti program dan kegiatan ini dari awal sampai akhir. Nah, tidak boleh ada yang terlewatkan ya. Sampai sini paham? Baik. Selanjutnya nih, kan kita udah mengenal apa itu konseling kelompok, apa itu tujuannya, apa manfaatnya, dan tata cara pelaksanaannya, serta asas-asasnya. Sekarang kakak mau kalian memperkenalkan diri dengan menyebutkan nama, cita-cita, dan hal positif dari diri kalian. Contohnya, siapa yang mau duluan? Atau kakak duluan? Ya, kakak duluan ya, perkenalkan kakak. Nama panggilan saja. Nah, perkenalkan nama kakak Alfi. Kakak bercita-cita ingin menjadi dosen yang kompeten dan bertanggung jawab serta profesional. Kemudian hal positif dari kakak ialah kakak orangnya ceria. Itu saja. Ada yang ingin ditanyakan? Setelah kakak siapa yang ingin memperkenalkan dirinya? Ayo, asas keterbukaan, tidak ada yang ditutup-tutupi, dan kesukarelaan. Ayo, siapa? Coba dari sini aja. Nama saya Alfi, cita-cita saya dokter. Hal positif dari diri kamu?
Oh, suka ketawa dia, Dek. Selanjutnya, Saya Nisa, cita-cita saya menjadi dokter. hal positif dari diri kamu apa? Positifnya suka pelawak. Oh, Jadi pelawak. Kemudian sebelahnya, Perkenalkan, nama aku Riza. Cita-cita aku ingin menjadi TNI. hal positif dari diri kamu apa? Aku suka ketawa. Oke, bagus. Keluar dia. Nama saya Dia, cita-cita saya menjadi dokter. Hal positif dari diri kamu apa? Suka ketawa. Oh, kelihatan ya. Kemudian sebelahnya, Perkenalkan, nama saya Anggun, cita-citanya teman, hal positif dari diri kamu. Menghibur orang. Bagus nih. Sebelahnya, nama saya Cinta. cita-cita kamu apa? Saya jadi pengusaha. Positifnya Bagus. Sebelahnya kamu. nama saya Dela, cita-cita saya menjadi dokter. Hal positifnya suka nyanyi. Nah, tadi kita sudah mengenal teman kita, nama, dan cita-cita serta hal positif. Kenapa kakak bilang hal positif dari diri dia? Karena di sini kita sudah mengenal nama masing-masing kan. Hanya saja kita tidak mengenal kepribadian teman-teman kita. Makanya di sesi ini kakak ingin kita semua saling mengenal satu sama lain agar lebih akrab. Nah, untuk selanjutnya kakak ini ingin membuat game namanya rangkaian nama. Nama gamenya rangkaian nama. Jadi kakak ingin kalian menyebutkan nama dan makanan kesukaan kalian. Contohnya dari Dela. Dela menyebutkan Dela bakso misalnya. Terus Cinta harus menyebutkan Dela bakso. Apa makanan kesukaan Cinta? Banyak. Salah satu coba. Mie ayam. Jadi Cinta menyebutkan Dela bakso, Cinta mie ayam. Kemudian lanjut si Anggun menyebutkan Dela bakso, Cinta mie ayam, Anggun apa gitu. Terusnya. Paham? Paham. Jadi gitu ya. Nanti yang terakhir kakak. Kenapa kakak yang terakhir? Karena kakak bertanggung jawab untuk menghafal kepribadian kalian serta hal-hal yang kalian sukai. Paham? Paham. Baik, kita mulai ya. Ya. Dari aku Ya. Dela. Ya, nama panggilan dan makanan kesukaan saja. Dela. Itu yuk ulangi. Dela bakso. Dela bakso cinta mie ayam. Dela bakso cinta mie ayam. Anggun sekolah. Dihafal, diperhatiin, konsentrasi. Cinta mie ayam. Anggun nasi goreng. Dia, Miso. dia miso. Lanjut. Dela bakso, cinta mie ayam, Anggun nasi goreng, Dia miso, Riza bakso. Lanjut. Dela bakso cinta mie ayam. Anggun nasi goreng. Dia miso. Dia bakso. Bisa mie ayam. Dela bakso, cinta mie ayam, Anggun nasi goreng, Dia bakso, Riza bakso, Mbak Nisa. Ada yang salah? Ada. Ayo, dia sukanya miso. Ulangi. Dela bakso, cinta mie ayam, Anggun nasi goreng, Dia miso, Riza bakso, Nisa mie ayam, Alfi makaroni. Nah, sekarang bilangin kakak nih. Dela bakso, Cinta mie ayam, Anggun nasi goreng, Dia miso, Riza bakso, Nisa mie ayam, Alfi makaroni. Benar? Benar. Tepuk tangan. Dah, jadi kita tadi udah perkenalan, udah memahami apa itu konseling kelompok. Jadi kakak ingin bertanya lagi nih sekali lagi. Udah paham kan apa itu konseling kelompok? Udah. Nah, sebelum masuk kakak mau main game lagi. Nama gamenya sambung kata. Sambung kata, kalian harus menyebutkan satu kata dan teman sebelahnya menyebutkan kata sebelumnya. Seperti yang tadi. Misalnya sekarang dari sini ya. Misalnya Alfi menyebutkan
saya. Kemudian Nisa lanjut, saya, Nisa sambung, saya, bukan. Nih, contohnya nih kakak ulangi ya. Paham ya. Iya, jadi menyambung ya. Nanti yang terakhir kakak lagi. Oke, dari sini ya. Kita makan bakso. kita makan bakso di warung. Kita makan bakso di warung bersama. Kita makan bakso di warung bersama teman-teman. Kita makan bakso di warung bersama teman-teman sambil. Kita makan bakso bersama teman-teman sambil bercerita. Kita makan bakso bersama teman-teman sambil bercerita. Oke. Udah fresh belum? Udah. Oke, kalau udah, nah kita akan lanjut ke tahap inti, tahap kegiatan dari konseling kelompok ini. Nah, seperti yang di awal yang kakak bilang, kita akan menyebutkan masing-masing masalah yang kita hadapi di rumah, di sekolah, bersama keluarga, bersama pacar mungkin, dan lain-lain ya, atau bersama teman-teman sekolah. Jadi satu-satu menyebutkan masalahnya ya. Paham? Oke, dimulai dari mana nih? Atau siapa? Satu orang yang mau menyebutkan masalahnya duluan. Ya, Riza. Saya punya masalah dengan adik karena sering berantem ya kan. Masalah dengan adik. Oke, mana tadi pulpen kakak ya? Itu di bawah. Oh iya, makasih. Yang siapa lagi? Dari sini? Berantem gimana? Sama siapa? Oh, sama ya permasalahannya. Kemudian Sering lihat TikTok. oke. Yuk siapa lagi? Nggak mungkin kan kita nggak punya masalah. Misalnya tadi mau kesini tiba-tiba berantem sama abang, nggak dikasih gigi misalnya atau apa gitu. Yuk sini dulu. Ayo, kita nggak ada asas keterpaksaan ya. Jadi sukarela. Hoi. Cinta? Oh. Rambut? Oh, masalah pembagian kerja rumah ya. Yang terakhir dia apa nih masalah yang kamu hadapi? Sering main HP. Oh, keseringan main HP ya. Jadi hampir sama ya. Selanjutnya kan tadi kita udah menyebutkan masalah masing-masing. Nah, kakak ingin membacakan lagi satu-satu masalah yang kalian bilang tadi. Pertama, Riza masalah dengan adik, Alfi masalah dengan adiknya juga, kemudian Nisa sering scroll TikTok, Bella yang berantem dengan kakak, masalah dengan kakak karena baju ya atau permasalahan yang lain. Kemudian Cinta dengan adik ketika pergi ke sini. Kemudian Anggun bermasalah dengan kakaknya, pembagian kerja di rumah. Kemudian dia keseringan main HP hingga lupa waktu ya. Nah, jadi di sini dari permasalahan teman-teman yang sebutkan, masalah coba voting. Masalah siapa yang mau kita selesaikan? Anggun. Bella milih Anggun. Cinta milih Bisa. Nisa 1, Anggun 1. Nisa dapat 2 poin, Anggun 1 poin. Anggun milih siapa? Masalah siapa? Masalah Nisa ada 3. Iya, masalah Nisa ada 4. Riza masalah siapa? Masalah Anggun. Anggun dapat 2 poin, Riza dapat Anissa dapat 4 poin. Jadi masalah si Anissa ya. Oke, masalah Nisa sebenarnya hampir sama dengan dia karena main HP juga ya namanya, atau scroll TikTok karena banyak hal-hal yang tidak bisa dilewatkan mungkin dari TikTok itu karena
banyak keseruan mungkin dari TikTok itu. Nah, jadi di sini kita sepakat untuk menyelesaikan masalah si Nisa. Nah, coba Nisa jelaskan masalah Nisa dengan jelas ya, dengan rinci coba. Jadi Kak, saya sering TikTok. Kemudian Karena di situ banyak cowok ganteng, tak joget-joget, yang membuat saya terhibur. dampaknya apa sih menurut kamu dari keseringannya kamu lihat TikTok itu? Marah-marah, kadang sampai lupa waktu. Kemudian ada nggak sih hal positif dari TikTok? Misalnya pelajaran apa yang kamu dapat dari TikTok? Misalnya apakah kamu dapat informasi-informasi mengenai beasiswa misalnya atau informasi lain, atau kamu hanya melihat joget-joget misalnya, atau hanya melihat cowok-cowok ganteng gitu? Iya, hanya itu. Nah, jadi berarti kita di sini tidak mendapatkan hal positif ya. Nah, sebenarnya ada menurut kakak hal positif dari TikTok. Nah, contohnya apa coba? Contohnya informasi. Sekarang TikTok kan tidak hanya mengenai joget-joget. Nah, informasi-informasi seputar beasiswa, seputar tata cara, seputar tutorial, misalnya tutorial berhijab, tutorial membuat daftar pustaka, tutorial membuat cerita. Nah, banyak juga. Cuman permasalahan si Nisa lebih suka melihat ya penjoget-joget dan cowok-cowok ganteng. Gak apa-apa ya kan, cowok ganteng menghibur ya. Nah, kemudian coba teman-teman, apa yang mau ditanyakan ke Nisa? Kakak persilahkan, kalian mau nanya apa ke Nisa? Bisa joget. Buatlah suaranya. Bisa joget TikTok. Apakah adik bisa joget? Apa tadi pertanyaannya? Kau bisa joget TikTok? Ada sindrom. Sindrom? Gimana coba sindrom? Yang joget gini-gini. Gimana Nisa jawabannya? Sering nggak tuh? Aku udah bisa. Bisa dong, udah keseringan ya kan. Kemudian siapa lagi yang mau Salah tanya? drama jangan main. Yuk, siapa lagi yang mau bertanya? Apa Nisa? Soalnya Nisa, kalau lupa waktu itu apa sampai malam, apa sampai nggak mandi, apa sampai nggak tidur, apa sampai nggak makan, misalnya tanya. Nisa kalau nonton TikTok itu berapa jam sih? Nah, coba kakak yang mana? Tanya kalau udah kakak jawab ya Nisa. Kalau lihat TikTok itu biasa sehari berapa jam? 24 jam? Ya dong, harus sholat kan? Nah, berapa jam? Minimal atau maksimal? 5 jam satu hari. Nah, kalau minimalnya paling sedikit itu Minimal paling sedikit 4 jam. maksimal 5 jam, minimal 4 jam. Jadi cuma hanya perbedaan 1 jam ya. Jadi memang udah keseringan melihat TikTok. Siapa lagi yang mau bertanya? Nah, coba kuatlah suaranya. Kau sering mandi kalau ke TikTok? Sering mandi nggak kalau lihat TikTok? Teman-teman tadi udah ada yang nanya, siapa nih yang mau memberikan solusi terhadap permasalahan yang udah Nisa ceritakan tadi? Yuk, angkat tangan. Coba. Kalau menurut Cinta, Nisa itu sebaiknya harus ngaturin nonton TikToknya. Nah, misalnya satu hari berapa jam cocoknya? Atau berapa menit gitu, atau berapa waktu yang diperlukan? 1 jam. 1 jam aja sehari. Nah, bagus. Coba yang lain. Saya Kak, lebih baik bisa TikTok itu cuma hiburan Mbak Nisa. Lebih baik belajar, habis belajar baru. Jadi menurut Bella tadi lebih baik belajar ya. Jadi TikTok itu sebagai hiburannya Mbak Nisa. Selanjutnya, Sebaiknya Nisa melakukan hal positif yang lain. hal positif seperti apa? Belajar. Belajar, kegiatan ekstrakurikuler ya termasuk ya. Misalnya Nisa sukanya apa?
nari atau main musik atau main basket atau apa? Nyanyi. Nah, ada ekskul menyanyi di kelas, di sekolah? Ada. Nah, ikuti hal-hal positif, itulah hal-hal positif yang dapat mengurangi kita menonton TikTok atau melihat HP. Nah, coba apa tanggapan Nisa dari solusi yang disampaikan teman-teman? Terima kasih teman-teman semua karena sudah memberi saran saya agar tidak terlalu kebanyakan lihat TikTok. Bagus. Nah, oke, gitu ya Nisa. Nah, jadi di sini kita harus membuat kontrak agar kontrak 1 minggu. Kenapa? Kita harus membuat satu kegiatan positif. Misalnya Nisa itu 1 hari harus belajar, harus ikut ekstrakurikuler menyanyi misalnya gitu kan. Jadi 1 hari itu harus ada selingan kegiatan positif sehingga Nisa tidak melulu melihat TikTok. Ya, Nisa, nah jadi teman-teman harus melihat nih apakah Nisa beneran berhenti dari TikTok. Maksudnya apakah Nisa mengurangi kegiatan dia melihat TikTok? Jadi kita semua berkontribusi untuk membantu Nisa keluar dari salahnya agar tidak dimarahi mama terus, agar tidak lupa waktu, ya kan Nisa? Nah, kemudian minggu depan kita bisa melihat perkembangan Nisa, apakah dia berhasil atau tidak. Nah, kalau Nisa berhasil, kita akan memberikan reward. Reward itu hadiah, ya kan? Hadiah untuk Nisa karena dia sudah berhasil menjalankan kontraknya selama 1 minggu. Tapi kalau Nisa nggak berhasil, apa? Coba. Nisa harus memberi hadiah kepada teman-teman. Kebalikannya. Nah, itu ya konsekuensinya agar apa? Agar Nisa benar-benar dapat merubah perilaku yang keseringan melihat TikTok itu. Oke? Baik, selanjutnya nih sebelum ke tahap pengakhiran, kakak mau mencairkan suasana. Kita main game lagi. TikTok. Enggak, bukan buat TikTok. Nah, ini namanya game tangkap nyamuk. Yuk, berdiri. Jadi di sini kita akan bermain game yang namanya tangkap nyamuk. Jadi contohnya tangkap nyamuk, tangannya gini sebelah kiri, sebelah kanan di atas. Nah, jadi kalau kakak bilang tangkap nyamuk sendiri, tangkap nyamuk sendiri, tangkap nyamuk sendiri, tangkap nyamuk sebelah kanan ke kanan, ke kanan, tangan kanannya ke kanan. Nah, jadi kita ya pegang tangan kawannya, tangan kawan sebelah kanan ya. Oke. Nyamuk sebelah kanan. Tangan kanan memegang ke kanan. Kita ke kanan. Ya, oke. Coba nyamuk sendiri. Nyamuk ke kanan. Ya. Bisa gitu ya. Terus, nah lepas. Nyamuk ke kiri. Ke kiri, gini. Tangkap nyamuk sendiri. Tangkap nyamuk sendiri. Tangkap nyamuk sendiri. Tangkap nyamuk sebelah kanan. Selanjutnya nih, itu caranya. Sekarang kita permainan sesungguhnya. Jadi kita harus menghindari tangan kawan kita. Kalau tangan kita kena kawan kita, berarti kita mati dong. Kan kita nyamuknya, ya kan? Jadi kalau misalnya coba adek, tangan kanan, kakak kena dia, berarti dia mundur, kalah gitu. Nah, jadi kita harus menghindar. Kirinya aja. Kirinya aja. Yuk, coba tepuk nyamuk sendiri. Tepuk nyamuk sendiri. Tepuk nyamuk sebelah kanan. Tepuk nyamuk sendiri. Tepuk nyamuk sendiri. Tepuk nyamuk sebelah kanan. Ayo, siapa yang kena? Tepuk nyamuk sendiri. Tepuk nyamuk sendiri.
tepuk nyamuk sendiri. Tepuk nyamuk sebelah kanan. Siapa yang kena tadi? Dia. Sama ya? Dia. Sama ya? Lagi, tepuk nyamuk sendiri. Tepuk nyamuk sendiri. Tepuk nyamuk sebelah kiri. Kiri. Oke, menang. Inilah dia. Menangnya. Oke. Kita duduk. Tepuk tangan. Oke, nah, jadi tadi itu kegiatan selingan untuk refreshing ya, untuk mencairkan suasana. Nah, selanjutnya tadi kita udah dapat solusi, udah membuat kontrak kepada Nisa agar dia dapat merubah sikapnya, merubah kebiasaannya untuk menyelesaikan. Jadi setelah solusi dan tanggapan dari teman-teman, sekarang kakak ingin kalian menyampaikan BMB3. Apa sih kak BMB3? BMB3 itu berpikir, merasa, bersikap, bertindak, dan bertanggung jawab. Nah, contohnya nih, yang pertama tadi berpikir. Nah, saya berpikir bahwasanya permasalahan Nisa ini adalah permasalahan yang sering dialami anak-anak remaja. Contoh yang kedua, merasa. Saya sebenarnya merasa kurang karena TikTok itu bukan hal yang harus dilihat setiap hari, misalnya. Kemudian yang ketiga itu bersikap. Sikap saya empati karena melihat Nisa yang selalu menonton TikTok sehingga lupa waktunya. Contohnya lagi itu tindak. Tindakan saya, menurut saya Nisa itu harus mengurangi apa yang dilihat dari TikTok dengan kegiatan yang lain contohnya. Kemudian yang terakhir bertanggung jawab. Saya bertanggung jawab untuk melihat keseharian Nisa agar tidak melihat TikTok lagi. Jadi saya bertanggung jawab untuk melihat perkembangan Nisa, misalnya gitu. Paham? Jadi itu ya BMB3. Contoh BMB3 berpikir, merasa, bersikap, bertindak, dan bertanggung jawab. Nah, jadi kelima ini disebutkan. Nah, jadi siapa nih yang mau mengungkapkan BMB3? Saya kak. Coba Alfi. Nah, sebutkan bagi apa yang kamu pikir. Saya pikir segera diselesaikan agar tidak terus-menerus. Kemudian apa yang kamu rasa? Saya rasa masalah ini banyak terjadi di kalangan remaja. Kemudian bagaimana kamu bersikap? Saya bersifat empati dan seharusnya masalah ini diganti dengan hal yang positif. Nah, kemudian apa tindakan kamu? Saya bertindak untuk membantu menyelesaikan masalah Nisa. Saya bertanggung jawab melihat kebiasaan Nisa Agar tidak terulang. agar tidak terulang. Agar tidak melihat itu lagi ya. Baik, bagus. Tepuk tangan. Selanjutnya, terima kasih kakak ucapkan kepada adik-adik yang sudah mengikuti kegiatan ini dari awal sampai akhir dan sudah memperhatikan apa-apa yang teman kita bicarakan. Nah, selanjutnya minggu depan kita akan melihat perkembangan Nisa. Nah, untuk mengakhiri kegiatan kita pada hari ini, adalah alangkah baiknya kita menutup dengan doa juga. Nah, siapa yang ingin memimpin doa? Nah, Bismillahirrahmanirrahim. Subhanallahumma wa bihamdika astaghfiruka wa atubu ilaik. Amin. Nah, terima kasih kakak ucapkan sekali lagi pada adik-adik. Kita akhiri dengan mengucapkan lafaz alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sudah seminggu semenjak kita mengadakan kegiatan konseling kelompok. Nah, kita akan melihat apakah perkembangan Nisa seperti yang kita harapkan. Kemarin kakak bilang kita itu sama-sama melihat perkembangan Nisa, apakah dia masih keseringan scroll TikTok atau udah berkurang gitu ya. Jadi gimana tanggapan teman-teman? Apakah Nisa sudah berkurang? Ya, udah. Sudah. Sedikit-sedikit. Bertambah atau berkurang? Berkurang kan? Jadi berkurangnya ini apa yang dilakukan Nisa? Kegiatan apa? Dia membantu mamanya setiap pagi. Jaga adik. Jaga adiknya. Adik sudah besar.
Jadi teman-teman udah lihat kan perkembangan dia sudah berkurang ya. Agak-agak rajin gitu. Rajin, nggak keseringan lagi kan, mandi juga udah sering kan. Setiap hari. Nah jadi seperti janji kakak kemarin, kalau Nisa berhasil mengurangi keseringan scroll TikToknya, kita memberikan Hadiah. reward atau hadiah. Nih hadiah. Iya. Jadi sekian dari kegiatan konseling kelompok ini. Kakak berharap Nisa terus menerus untuk menghilangkan kebiasaannya ya Nisa, agar kegiatan positif lainnya dapat dikerjakan, tidak hanya scroll TikTok. Itu saja ya. Saya akhiri dengan mengucapkan lafaz alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.